Pacaran tuh pasti gandengan tangan pasti nonton bioskop pasti ciuman. Lu kalau pacaran jagain pas pampres nggak? Dan saya kan tahu kan gaji wali kota berapa. Ya sama saya kasihan. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Lo tau gak? Panggil Kesang kesini tuh budgetnya berapa coba? 5M loh. 5M loh. Belum dikasih loh. Belum dikasih loh. 5M loh ini budgetnya Kesang. Kan lumayan buat jajan di Iya, depan. bener. Itu ada es apa tadi di depannya? Oh, gua ini UMKM gua sekarang di depan. Yang dagang-dagang gua jagain. Oh, binaannya. Binaan Atau gua. itu Intel. Jangan dong. Nanti ketawa. Bro, gue tuh penasaran satu. Yang pertama kali mau gue tanya sama lu tuh penasaran satu. Apa? Lu tuh kan cowok. Iya, iya masa cewek. Iya, cowok nih. Hmm. Cowok itu pasti pacaran. Pacaran tuh pasti gandengan tangan pasti nonton bioskop pasti ciuman. Pasti. Enggak, saya enggak nonton bioskop. Iya, PPKM ya. Pertanyaan gue gini. Apa? Lu kalau pacaran jagain pas pampres nggak? Ayo. Iya, dijaga lah, tetap dijaga. Berarti lu nggak pernah bisa pacaran ngapain? Iya, ya iya enggak lagian mau ngapain? Lagian mau ngapain? Saya anak baik-baik. Gak gandengan tangan nggak bisa. Enggak gandengan tangan ya enggak apa-apa. Diliatin pas pampres. Ya udahlah, mereka udah enak paling sama. Oke. Kalau anak presiden bisa nggak nakal? Ya gimana mau nakal? Pijit plus. Ngawur. Bisa nggak anak presiden pijit plus? Nggak bisa kan? Hah? Nggak bisa dong. Bukan masalah nggak bisa, alangkah lebih baiknya tidak. Waduh, lu suci banget lu ya. Oh iya emang kok. Oke, dugem. Enggak juga. Lu nggak suka dugem? Enggak. Musiknya terlalu keras soalnya. Wow, iya. Jadi lu nggak pernah dugem, nggak pernah lah ya. Kalau dugem nggak mungkin nggak pernah lah ya. Kok dibilang pernah, bisa bilang pernah. Cuma kalau bukan bener-bener dugem yang sama orang banyak gitu, udah. Ya cuma sama temen di ini, itu aja. Sebelum jadi anak presiden? Iya lah. Tapi berarti emang lu nggak suka dugem? Enggak suka. Sama gua berarti. Enggak, buat apa malam-malam minum Iya benar. tepar, buat apa? Alkohol lu nggak minum? Enggak. Iyalah. Orang Ya kalau dibilang pernah minum, pernah pasti. namanya orang pasti pernah. Ya, gue juga tahun baru gitu minum wine gitu. Oh enggak sih. Itu, Oh, lu nggak? Enggak. Serius? Enggak. Tahun baru tidur. Sumpah. Oh ya? Enggak, itu bukan minum alkohol, itu bukan karena occasion, enggak. Cuma karena namanya anak-anak kan pasti pengen coba. Pengen tahu kayak apa? Iya, pengen tahu. Habis itu udah Ngerokok? ngerokok, ya coba, tapi habis itu enggak juga. Lu nggak ngerokok juga? Enggak ngerokok juga. Jadi lu ngerokok enggak, dugem enggak, alkohol enggak, Whey protein. whey protein, whey protein dong, whey protein. Oh gitu ya? Tuh, iya, namanya anak kan kadang-kadang pengen coba kan. Biasalah, itu kan hal biasa. Pengen coba tapi bukan berarti terus suka. Udah sekali udah gitu aja. Berarti lu anak baik-baik. Oh iya lah, lu kan tadi di situ di briefnya saya anak baik-baik. Oh iya. Tapi kok lu gede banget sih sekarang, bro? Ya? Lu gede banget sih. Ya. Kesel gue ngeliatnya, bener. Enggak kok. Enggak, gue tuh dulu awal pertama kali ketemu lu tuh kecil loh. Ya waktu itu kan masih berat 60 kilo, sekarang udah 82, 85. 85? Iya, max 85 lah. Berarti lu latihan tiap hari sekarang atau gimana? Ya, sekarang ya setiap hari lah. Weightlifting? Weightlifting? Tiap Iya. hari weightlifting di istana? Iya, di istana. Kebetulan ada ini kan, lungsuran. Orang ngomongnya, lungsuran itu apa ya? Ada hibah, bukan hibah tuh. Apa ya? Ya dari yang lama, saya lihat, oh ada ya, saya pakai lah. Oh, dari anak presiden yang lama? Setahu saya, lah ada di istana, ya udah saya pakai aja kan. Oh iya, oke. Yang penting nggak pernah beli. Yang penting tidak pernah beli. Berarti Kesang nih tipe anak presiden yang baik-baik. Pelit paling. Kok pelit sih? Ya pelit kan, nggak mau beli yang baru. Pakai yang lama aja yang udah ada. Oh, Lu masih bagus kok. Oh iya pasti. Karena mungkin jarang dipakai. Ya mungkin juga.
Kok malah julid di sini? Kok jadi gini sih? Oke. Terus gue tuh penasaran lagi gini. Lu kenapa nggak masuk ke politik sih? Kenapa? Kenapa lu nggak masuk politik? Loh, kemarin saya udah siap untuk RI 1. Palamu. Gue kesel banget. Gue tuh serius. Kenapa lu nggak masuk politik? Ayo. Apa ya? Lu kan babe bokap. Iya. Bokap. Kan kalau dari oposisi mengatakan, wah ini dinasti. Siapa aja yang masuk politik? Oh, Mas Gibran. Ya Mas Gibran gue tahu siapa. Apa? Siapa? Apa? Bukan Ibu Puan. Bukan yang masih saudara-saudaranya Pak Jokowi. Siapa? Kan cuma ada 2 ada yang masuk politik. Kakak ipar sama... Oh ya kakak ipar Medan dong. Nah, kakak ipar di Medan. Gibran. Di Oke. Solo, ya. Kenapa lu enggak? Ya mana nggak ada tempat lagi loh. Masa mau Jakarta? Bisa sih, kan 2024 kan katanya. Umur saya pas 30. Pas 30. Pas 30. Tapi mau nggak lu? Kenapa? Mau nggak? Ya bukan masalah mau nggak mau. Nggak ada yang mau nyoblos saya. Dong enggak serius lu tuh kepingin nggak sih gitu loh? Karena gue tuh ngeliat tipe karakter lu tuh beda banget gitu loh. Loh, makanya orang-orang kayak saya mah nggak pantas nanti di politik. Makanya pantasnya untuk punya bisnis aja lah. Nggak mau tapi lu beneran. Enggak. Bukan nggak mau. Sebenarnya tertarik dengan politik ya. Lu tertarik dengan Tertarik. Oke. Karena dinamikanya kan wah, Ya, kelihatan. gila lah. Ya. Nah. Cuma untuk sekarang kalau saya ngeliat nih, kalau misalnya Mas Gibran, saya kan tahu kan gaji wali kota berapa. Ya sama saya kasihan. Udah gajinya segitu Iya. kena Covid lagi. Oh iya. Kemarin kan kena. Iya bener. Habis itu kan harus bertanggung jawab sama berapa tuh? Ratusan ribu warga kan. Iya bener. Kan ribet. Yang mending saya ya nyantai-nyantai, pengen tinggal Zoom call, menikmati hidup. Iya, fasilitas tetap anak presiden. Makanya Iya. dia fasilitasnya wali kota. Wali kota. Turun dia. Iya. Turun dia. Iya ya. Turun loh dia loh. Lah iya. Iya dong. Dari anak presiden Ya, jadi wali kota. Gaji wali kota. Makanya ya udahlah. Habis itu kan nggak boleh ngurus perusahaan juga kan, karena emang harus fokus untuk apa namanya jadi wali kota kan. Iya. Makanya ya Tapi udah. gue tuh sorry nih bro, gue akan ngomong sejujur-jujurnya. Gue tidak percaya kalau lu tuh bisnisnya itu. Apa? Bisnis begitu tuh gue nggak percaya. Nah, bisnis begitu tuh apa? Pisang goreng. Ya saya emang ada yang lain kok. Saya tidak percaya kalau anda tuh cuma bisnis itu. Nah terus apa? Nggak tahu gue. Nah, harusnya apa? Lu tuh anak presiden tuh harusnya bisnisnya tuh batu bara gitu loh. Loh, gini aja paling gampang. Namanya kan semua terbuka. Masuk aja di Kemenkumham ya. Kan PT-nya ada. Nanti nama saya bisa dicek situ semua. Ya, maksud gue gini loh. Gue pernah baca Twitter Ya. ngomong Kaisang ini bisnis kecil ini cuci duit. Oh, karena bisnis benernya katanya batu bara lah, apalah, inilah, itulah duit yang bener. Nah, gue ketika baca Twitter itu, gue begini, ya kalau gue jadi anak presiden sih, gue mendingan bisnis batu bara daripada pisang goreng sih. Agak-agak bego sih bisnis pisang goreng sih, kalau gue loh. Loh, enggak, sebenarnya gini. Ya bisnis pisang goreng itu kan dulu awalnya dipakai untuk belajar. Kan di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang, kan saya juga punya yang lain. Ada saham rakyat ya, walaupun kelihatannya ya bisnis ecek-ecek, tapi setidaknya saya happy gitu. Walaupun kesini sendal jepitan ya. Tapi kan sendal jepit itu melambangkan kesuksesan. Dari mana? Ya saya ngomong kok. Oh iya bener. Bener. Kalau dia ngomong ya udah lah ya. Ya makanya udah manut aja lah Om. Tapi lu dari bisnis pisang goreng lah, ayam goreng lah, sama si Chef Arnold lah, terus lu bikin itu siap untuk RI1 lah. Lebih gede mana tuh pendapatan gaji Anda dengan gaji seorang presiden? Oh, gajinya Bapak juga kecil loh. Iya. Saya kasih tahu nih rekening saya ke Bapak. Bapak ndak ada duit. Beneran. Saya ngomong gitu, pabriknya Bapak saya beli sekarang bisa. Cash. Loh iya, karena
Karena namanya kan bisnis kan berkembang kan, namanya berkembang. Sedangkan bisnisnya bapak stagnan di situ aja. Bokap tuh boleh bisnis gak sih? Enggak. Yang sekarang Kenapa nggak boleh? Presiden kan nggak boleh. Nah, tapi kan kalau dia udah ada bisnis kan boleh dong. Ya tetap berjalan. Makanya sekarang kan dulu dilungsurin ke Mas Gibran. Terus Mas Gibran ke saya sekarang. Yang furniture atau apa? Iya, yang furniture. Iya. Jadi saya yang tanggung jawab sekarang. Tapi punya bapak dong. Kalau kepemilikan dah bapak dah nggak boleh. Dah nggak megang juga. Bukan nggak megang atau nggak boleh? Emang nggak boleh kayaknya. Secara peraturan kayaknya udah nggak nih. Bapak udah nggak ikut campur juga kok. Di bisnis juga udah nggak. Oh gitu. Iya. Jadi benar-benar semua kuasa emang saya semua. Nah, tapi kan itu sebelum dia jadi presiden, bro. Nah ya, kayaknya peraturannya kayak gitu. Oh, berarti beneran semuanya cut hanya jadi presiden? Iya, benar-benar. Jadi benar-benar hanya ya jadi presiden aja. Makanya saya bisa ngomong duitnya bapak sedikit. Benar. Karena perusahaannya jadi punya Anda. Iya makanya. Keuntungan buat saya. Keuntungan buat Anda, betul. Ya saya yang ngerjain kok. Saya ngerjain untung buat saya dong. Enggak dong. Iya dong. Bapak dong. Ya bapak saya kadang-kadang ya tak beliin makan aja. Loh iya bapak dibeliin makan dah seneng kok. Kadang-kadang saya GoFoodin. Enggak, bohong. Enggak percaya, coba di istana tuh ada beberapa kali ke GoFood itu aku loh. Serius? Iya, beneran. Buat bapak? Iya, kadang-kadang bapak ini pas pengen apa ya dibeliin. Enggak, soalnya kayak gini kan kalau misalnya beli kalau misalnya lewat protokol kan ribet, harus nanti ada cek food atau apa. Kalau lewat saya kan langsung aja. Tunggu dulu bentar. Kan presiden kalau makan kan harus ada cek food dong. Iya, makanya harus ada cek food. Kan ribet itu, prosesnya lama, belinya 1 Berarti jam. kalau bapak lu keracunan gara-gara lu. Kalau presiden keracunan, Anda yang ngeracunin makanan dong. Gimana sih? Tapi kan bapak yang minta. Kadang-kadang nih, misalnya aku dari kantor tuh Om, aku bawa seblak atau apa, itu pasti kadang-kadang bapak mau. Terus dia sakit perut. Ya, salahnya bapak nyicipin. Perutnya lemah berarti. Berarti tes food semuanya tidak ada gunanya kalau lu tetap gojekin dong. Iya emang masa pas Mampres mau ngadang saya yang bawa GoFood kan nggak mungkin juga kan. Sini Mas, sini barangnya sini saya ceknya dulu, nggak mau. Iya benar juga ya. Iya sih, benar sih. Berarti ribet ya? Apa? Ribet ya? Ya ribet tapi tetap dinikmati lah. Iya sih. Gue tuh ngeliat, lu ngeliat bokap saat ini kesian nggak bro? Gue sebagai warga negara Indonesia sih ngelihat bokap kesian. Bukan masalah kasihan atau apa, tapi kan emang itu udah tanggung jawab dan jalan yang udah dipilih sama bapak, ya udah biarin aja. Enggak lah, enggak dong. Iya. Enggak dong. Iya. Bapak lu jadi presiden nggak tahu bakal COVID. Ya enggak kan, mau gimana pun tetap itu tanggung jawabnya beliau kan. Lu tahu yang paling kesian nggak? Apa? Pak Nadiem Makarim. Jadi gue mati. Kenapa malah julid ke Pak Nadiem? Pak Nadiem Makarim paling kasihan. Oh, tapi nanti kalau go to IPO beliau jadi triliuner. Iya memang. Cuman kan dari Gojek ya kan jadi menteri. Saya bilang enak jadi pengusaha. Salah jalan itu Pak Nadiem. Gue tuh ngomong sama dia waktu itu, bro, lu tuh kayaknya sial bro. Hari ini lo jadi menteri, besok sekolah bubar. Terus lu mau ngapain? Mending kan ngurusin Gojek aja. Iya kan, dia sih mau ngapain coba sekarang? Ayo gue mau ngapain, ngurusin laptop. Kemarin dimarahin lagi. Apapun yang dia lakukan salah sekarang tau. Dosa ya Allah ke Pak Menteri. Ampun Pak Menteri. Sorry Pak Nadiem. Tapi memang itu yang Anda rasakan kan? Iya loh. Tapi kan ada beberapa bulan lah. Apa bulan? Iya kan dari sejak apa itu? Dilantik November kan? Nah lumayan kan, November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan lumayan. Baru saya akan merubah. Ya merubah.
Maksudnya jadi Homeschooling. homeschooling semua. Lu bener. Astagfirullah. Kenapa jadi julitin menteri kita? Om dari kayak enggak kesini bukan kayak gini deh. Dimarahin bapak lu ini nanti. Oh iya benar. Maaf Pak. Saya tidak menghina Pak Jokowinya kok. Saya kesian. Yo, kan katanya kalau ini apa? Ngatain presiden tuh katanya nggak bisa dihukum. Iya kan? Ngatain presiden Nggak bisa dihukum. kenapa? Loh kan undang-undangnya nggak ada. Oh, maksudnya nggak boleh ngatain presiden atau? Kalau ngatain presiden, Mm. tidak ada undang-undangnya dihukum. Oh, oke. Kalau ngatain personal, baru ada, Hmm. baru bisa. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya presiden kerjanya nggak becus, presiden brengsek, Berarti nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi kalau Pak Jokowi, nah Hmm. ada nama Pak Jokowinya kan berarti personal ke Pak Jokowinya. Oke. Kita tadi ngomong Menteri Pendidikan atau nyebut Nadiem ya? Nyebut Pak Nadiem. Aduh, ampun, Mas Menteri. Ya tapi serius sih, gue tuh mau nanya sama lu tentang ini sih. Gue ngeliat bokap ya, kan lu juga tahu bahwa oposisi gila nih. Lu kok nggak pernah ngurusin sih bro? Nah, ngapain lu? Saya kan nggak di politik. Ya tapi lu kan anaknya bro. Nah, terus Kalau dia kenapa? lagi dikata-katain orang, dia lagi dihina orang. Maksudnya harus support ngata-ngatain juga atau apa? Bukan. Ya support pakai GoFood kan. Nggak maksud gue. Gibran kan, wah gitu. Kenapa? Yuk ikut. Lu kan dia di politik. Iya tapi kan lu anaknya. Lu Kenapa nggak belain misalnya nih bapak lu lagi diserang tentang apa? Apa Pak Jokowi diserangnya apa ya? Banyak kalau oposisi. Banyak sih. Oposisi senyerang banyak. Loh, tapi gini, misalnya kan katakanlah kalau bantu bapak tadi masalah, oh harus karena diserang oposisi, nanti jualan saya ngurus siapa? Nanti kekayaan saya dikejar sama bapak lagi. Mending jualan. Emang. Lu nggak apa-apa, mending jualan kan. Lagi ngurusin politik pusing. Ya, tapi, Menarik tapi pusing. but it is your dad. Nah, ya udah lah, emang beliau yang ini kok yang mau di situ ya. Berarti di situ siap dihujat juga dong. Lo gini dong bro. Misalnya nih kemarin nih gue baru baca yang bapak pakai baju badui. Dikata-katain kan? Oh, itu sama wartawan apa itu? Tirto. Wah, ya kan? Dikata-katain kan? Kok lu diem aja? Hah? Lu ngapain? Ya udah biarin kan. Bapak lu tuh. Ya udah. Lu bapak juga biasa aja kok di rumah kok. Masa bapak tiba-tiba ngamuk banting meja kan enggak mungkin. Biasa aja. Enggak lah. Waktu dikatain masalah Bipang, Mm-mm. lu kan penjual makanan. Heeh. Ayo, Terus? lu kan ngerti dong tentang Iya. makanan, tentang Bipang. Heeh. Lu kok nggak belain? Ngapain? Lu kalau emang apa udah dikatain ya udah dikatain aja. Tapi gini Om, gara-gara Bipang itu, saya langsung dapat ide. Saya lagi bikin ini bisnisnya. Apa? Ya bukan babi. Loh, kenapa? Hah? Kenapa? Ada yang lain. Loh, tapi kan kita Indonesia, jualan babi boleh. Emang Muslim boleh jualan babi? Om? Muslim boleh jualan babi nggak ya? Nggak boleh. Jualan babi. Loh, makan nggak boleh, jualan. Kayaknya nggak boleh deh Om, yang jualan yang haram. Kan haram kalau dimakan, bro. Nggak tahu. Kalau babi dipok-pok-pok haram nggak? Nggak dong. Ya enggak sih kalau yang babi. Iya makanya. Ya nggak apa-apa. Ya asal cuci tangan kan kotor, cuma gitu aja kan. Cuma dari situ saya langsung dapat ide bisnis. Udah daftarin namanya. Apa? Bipang sang udah nama yang sudah di bawah PT saya. Serius? Serius. Oh lu mah. Yo, itu bisnis kok. Nanti mungkin insya Allah mungkin 2 bulan lagi lah. Apa jualan apa bro? Ya, bi kan bisa jadi biskuit, panggang. Wah. Udah tak daftarin tuh. Oh nggak boleh. Oh nggak boleh. Nanti saya tanya Ustadz deh. Nah, Oh ternyata nggak boleh jualan babi. Ya? itu kan nggak boleh kan? Oh. Itu kan
Ya udah, nanti kita ngomong salah. Biar yang ngomong. Iya, biar yang ngerti itu aja. Biar ngomong ya, gitu. kayak Muslim, coki itu kan ngerti. Tambah kacau dong bro. Tambah habis dong. Lu kenapa nggak bikin YouTube lagi sih? Kenapa? Kenapa nggak bikin YouTube lagi sih? Lah, nggak ada duitnya. Lah itu kok buat saya ya, tapi nggak tahu kalau Om Deddy. Kok Om Deddy saya rasa bisa beli ini semua. Anda menghina YouTuber. Loh, enggak, saya nggak menghina YouTuber. Karena waktu itu saya nggak ngerasain, duitnya sedikit. Gitu aja. Tapi kan lu dapet exposure. Iya, awalnya emang itu mungkin batu loncatan buat saya aja. Karena lu waktu bikin YouTube kan heboh. Iya, ya udah habis itu udah heboh situ aja, habis itu enakan bisnis. Udah. Oke, berarti lu adalah pebisnis. Kalau bokap udah nggak jadi presiden, tetap bisnis, nggak mau jadi. Apa? Ini gua ngomong gini nanti tiba-tiba lu jadi Apa? Ketua partai. politikus. Loh ya, enggak tahu. Tadi kan bilang tertarik. Cuma untuk sekarang belum. Oke, tapi bisa ya. Ya bisa, cuma kalau bisa jangan gitu loh. Kalau bisa jangan, Ya, kalau bisa tetap bisnis jangan. saja. Ya, bisnis Tetap aja. bisnis saja. Lu nggak peduli dengan Indonesia berarti ya? Loh, gimana nggak peduli? Pegawai saya, Ayo. pegawai saya banyak loh. Ayo. Indonesia punya masalah dengan terorisme. Indonesia Kan ada BNPT. anak presiden bos. Kan Anda. Loh, saya anak presiden nggak memilih untuk jadi anak presiden loh. Iya sih. Nggak ada coblosan anak presiden itu nggak ada. Kan yang bapak yang salah berarti. Tapi kan lu bilang lu tertarik. Iya tertarik. Nah, Tertarik. itu kan lu lihat nih masalah Indonesia banyak. Iya. Ya kan? Terorisme ada. Ya, apa tapi kan ada. gini, kok Ayo. sebagai pengusaha, ya kita selesaikan apa yang bisa kita selesaikan dulu kan. Nah, kalau sebagai pengusaha lu hanya memperkaya diri lu sendiri. Loh, enggak. Iya. Ya, itu kan salah satunya. Yang kedua adalah kita bisa mempekerjakan banyak pekerjaan kan untuk orang-orang. Loh, iya loh. Mau membuka lapangan pekerjaan. Ya, untuk kan orang kita ini. bisa membuka lapangan kerjaan banyak. Ya, itu salah satu yang kita bisa kontribusi buat negara kan. Ayo. Iya benar. Ya, kayak misalnya YouTuber juga kontribusi. Salah satunya ada Tapi kan lu sudah punya duit. Apalagi yang lu kejar? Gak mungkin anak presiden susah. Iya, Duit benar. sudah ada. Benar. Nah, lu usaha cuman buat nyari duit. Masa lu nggak kepingin? Wah, saya ingin merubah Indonesia menjadi. Itu politik lagi nanti jadi wali kota. Kayak kakak saya. Lu tuh setuju gak sih dia jadi wali kota? Kenapa? Setuju gak sih? Sebenarnya Jujur nih. Ayo. kok jujur nih ya? Jujur ya. Setuju. Setuju. Ya, setuju. Karena dengan di mana dia masuk ke politik, otomatis kan nanti kan perusahaan harus dipindahin juga kan. Bangsa. Bener nggak? Lu pikir lu pikir. Bener nggak di situ? Jadi lu satu-satunya. Iya. Jadi kayak ayo Mas Gibran, ayo Ayo. politik ayo gitu. Terus nggak bisa punya perusahaan udah dikasihin, dikasihin. Alhamdulillah namanya anak soleh kan kayak gitu. Iya benar. Membantu. Iya membantu. Membantu bisnis keluarga. Iya benar. Membantu bisnis keluarga untuk keuntungan sendiri. Iya bagus ya. Nanti kalau dia udah nggak jadi wali kota atau berhenti dari itu ya kasih saham dikit aja lah. Ya enggak lah kan udah secara hukum punya saya. Loh, ya iya tuh. Iya ya. Benar ya. Loh, iya dong. Ya makanya selalu, ayo Mas, nanti ini terus politik terus gitu. Soalnya orang ngelihat lu tuh beda banget sama dia. Kenapa? Apa bedanya? Lu tuh lebih Lu tuh lebih manusiawi, lebih geblek, lebih. Ya makanya nggak pantas buat jadi politikus. Kalau jadi pengusaha kan terserah mau ngapain. Pegawai juga mau protes nggak bisa. Aduh, ini orang bayar saya. Iya benar. Kalau politik jadi wali kota, dia geblek kan PNS kan bisa marah. Karena kan memang mereka dibayar sama negara semua. Berarti it's because you want to still have fun ya bro ya? Ya emang enak kan kayak gini kok. Kalau misalnya walaupun dengan politik tertarik ya udah hanya ngelihat dari luar aja. Lu ngebantu nggak tapi? Ya itu yang bisa kita lakukan adalah itu membuka lapangan. Maksud gua lu pernah nggak ngobrol sama bokap tentang politik serius bahwa
Pak, nih kayaknya begini, ini salah nih Pak, ini harus begini. Pernah nggak itu? Atau lu beneran at all nggak peduli tentang itu? Bukan nggak peduli, karena emang kalau kita di rumah, ya kita bicarain yang ada di rumah. Bukan aja. politik. Bukan politik. Bapak nggak pernah. Itu kan pekerjaan Bapak. Jadi nggak pernah bawa pekerjaan ke Nggak pernah rumah. bawa. When dia diserang, dia diapain, dia nggak pernah cerita. Nggak usah cerita, kita juga udah pada tahu kan. Masa Bapak mau curhat di meja makan? Lu nggak pernah maksudnya bertanya ke Bapak, ayo oke gitu maksudnya. Oh, pasti. Bapak gimana keadaan? Oh, oke, nggak apa-apa. Gitu aja. Paling nanti habis ini, kalau kita kelamaan podcast di sini, saya nggak makan siang sama Bapak loh. Oh iya maaf Anda harus. Oh iya dia jam dia nih jadwalnya sangat amat padat emang benar. Orang sibuk kan? Oh iya pengusaha. Oh iya. Nanti 10.45 tuh mau ditelepon sama Billy Bun. Ngapain? Nggak tahu, mau telepon deh. Billy Bun. Iya, kan ada kerjasama. Ada kerjasama sama gua Billy Ya, Bun. makanya. Iya. Apa nggak usah aja ya? Apa? Udahlah nggak usah lah. biarin aja lah. Lu ada meeting sama dia? Iya. Oh. Lumayan ada duit loh. Iya. Teman dia pengusaha semua ternyata. Ya udah kalau gitu gua gini deh, gua langsung aja, gua nggak mau ngambil waktu lu terlalu banyak. Kesian nggak sama bokap bro? Tadi kan udah bilang biasa aja. Serius nih. Lu serius. Oke, Serius. gua balik pertanyaannya. Iya. How much do you love him? Kalau bisa Ini dibilang, gua ini pengen misalnya serius nih. ini meja misalnya paling gede, yaitu kok bisa lebih dari itu. Bener-bener ya, namanya orang tua pasti sayang banget lah. Oke, tapi kenapa? Ya, gua tahu orang tua lu pasti sayang, tapi kenapa? Apa yang membuat lu sayang sama bokap yang this guy is worth it? Ya karena beliau bisa membuat saya sekarang ada di sini gitu aja. Bisa berdiri sendiri itu semua karena beliau lah. Oke. Karena dari awal emang beliau udah ngajarin dari kecil lah. Mau gimana pun kedepannya kamu harus bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan kakakmu, tanpa ada bantuan bapak ibumu. Dan dia tuh punya ambisi jadi presiden nggak sih? Nggak pernah. Kalau dibilang, orang selalu bilang ada ambisi. Sebenarnya kalau namanya orang pribadi, semua orang pasti ada ambisi dong. Cuma nggak pernah menunjukkan kayak ambisius, itu nggak pernah. Oke, gue boleh nggak? Bukan boleh nggak gini. Ini pendapat gue ya. Pendapat gue. Kan gue tau bokap lu deh. Bener nggak kalau gue bilang gini? Bokap lu itu kan sangat manusia gitu. Terlihat. Masa alien? Wah, habis ini kena undang-undang. Bapak Jokowi Anda nggak jadi deh. Maksud gue gini. Bokap lu itu kan terlihat sangat manusia bro. Manusia biasa banget. Ya, manusia biasa banget. Tapi sementara di pemerintahan dia, pada saat dia memerintah, menurut gue banyak hal-hal ekstrim yang diambil sama dia. Banyak hal-hal ekstrim yang diambil. Nah, gue curiganya gini. Gue curiganya bokap lu itu diem, sangat manusia, tapi gila gitu. Dan bahaya. Menurut gue. Tipe orang yang seperti itu. Karena banyak keputusan-keputusan yang dia ambil sebenarnya good ya. I'm not talking about bad things ya. Tapi gila. Gue bisa bicara banyak tentang hal ini. Gue bisa bicara contohnya. Gue nggak tahu kalau lu mau ngomong ini apa enggak. Kalau nggak lu just say no. Contohnya begini. Ormas di zaman dia bisa habis. Padahal kalau gue ngeliat tampang bokap lu bukan tampang yang begitu. Ya kan namanya di politik kan pasti ada hitungannya kan. Apakah ini nanti ke depannya bagus buat negara. Selama, kalau saya lihat, ya selama itu buat kepentingan negara dan aman buat negara. Ya apapun pasti untuk negara. Berarti bokap lu tuh bukan orang yang lemah kan? Ya, enggak, saya Keras, itu enggak, makanya itu kadang gimana sih? Gue tuh explain me dong gitu. Enggak gini Om, aku sebenarnya juga bingung. Kadang-kadang bapak dibilang kelemar-kelemar, lembek, tapi dibilang juga diktator. Dan yang mana dong? Salah satu dong. Oh iya. Dibilang komunis, tapi dibilang apa lagi?
Liberal. Nah, liberal kan nggak nyambung kan. Ya, saya biasa aja lihatnya. Tapi emang selama itu ngelakuin buat negara, apa yang terbaik buat negara lah pasti. Iya, tapi menurut lo dia soft atau dia keras sebenarnya? Kalau bapak di keluarga, Nah, di keluarga lah kita anggap ya kan. di gitu keluarga misalnya. itu bapak keras. Keras. Bapak keras. Bapak tuh keras. Bapak keras. Kok galak bapak itu? Serius. Iya, bapak itu galak. Tapi galaknya tuh yang 1 bulan sekali lah, 1 bulan 2 bulan sekali. Tapi sekalinya galak kita udah anak-anak pasti diem. Berarti kalau marah serem. Ya serem. Ya kalau ibu itu 1 bulan itu mungkin bisa kan 1 bulan 30 hari, mungkin 60 kali marahnya. Tapi ya biasa, namanya ibu-ibu kan, ngoceh. Tapi kalau bapak ya sekali marah, benar-benar marah. Jadi kita, aduh 2 bulan nih nggak marah nih. Deg-degan. Iya, aduh kabur aja lah. Bapak itu keras, bapak itu keras. Oh, bapak tuh keras ya. Hmm. Oke. Lu sebagai anaknya nih, nggak tenang. Nggak, udah berapa lama? Dia harus- Udah nggak apa-apa. Billy pun bisa Billy nunggu, pun, bisa nunggu. Lu sebagai anaknya Pak Jokowi, lu akan marah kalau bapak lu dikatain apa? Jawab, nggak dijawab. Kalau ini gua nggak dijawab. Apa ya? Kan dikata kelomar udah biasa. Iya. Komunis Iya. pernah. PKI. PKI Iya. pernah. Dikatain apa pernah. Apa yang lu marah apa? Udah pernah soalnya. Nah, aku mohon lah. Enggak pernah, bukan gini. Soalnya emang bapak tuh ngomong ke keluarga kalau udah ini tuh emang sudah resiko. Dikatain PKI sih sakit, bro. Lah ya udah, kalau emang bukan PKI terus kenapa? Tapi kan keluarga dibawa waktu itu. Ya udah, kan kita biasa aja. Ya udah, tapi lu akan marah kalau bokap lu dituduh apa gitu deh. Dituduh apa? Mau sebenarnya gini, bukan mau bakal marah atau enggak. Cuma emang kita dari dulu dididik udah ini kan resiko. Udah kita biasa aja, nggak usah ambil marah gitu apa. Oke, dari sampai sekarang kita nggak pernah misalnya bapak diajakin apa, ya udah biarin. Mau dihujat apa, mau gimana pun. Kalau saya ngelihatnya kayak misalnya bapak dihujat nih, saya ngelihat angle apa yang bisa saya jadiin uang. Bisnis kan lumayan. Serius. Iya, karena itu ya kayak gitu kan. Loh, karena kok nggak? Bukan karena lu nggak peduli ya? Bukan karena nggak peduli, karena kayak lebih ke apa ya? Kayak lebih udah nggak usah diambil hati aja. Gimana nggak bisa? Sorry, gimana nggak ngambil hati sih, bro? Sekarang gini deh. Nah, saya kok gini, kita mau jelasin pun pasti orang nggak mungkin masuk akal, tapi emang itu udah di kita kan gitu loh. Nggak bisa dong, bro. Gue nggak. Ini di timer ya. Ntar. Gini deh. Bapak lu jadi presiden kayak anjing. Goblok. Sakit kan? Nggak mungkin nggak marah dong. Nggak bisa dong. Enggak, bener enggak. Itu udah kasar kata-katanya. Iya, bro. emang bener kasar, emang bener kasar, tapi udah biasa aja. Ya biasa Jadi aja terus orangnya lu samperin habis Oh itu. enggak. Mana pernah? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah biarin aja. Lah, berarti lu nggak sayang dong kalau gitu. Loh ya, cara mengungkapkan rasa sayang kan nggak harus dari situ. Loh, kan? tapi lu kan anaknya. Ya udah lo resikonya kok, kecuali kalau bapak bukan public figure Oke. terus dibilang bangsat apa goblok anjing, ya itu baru marah. Ya udah gitu aja. Kan sang bapak udah presiden yang dimana setiap keputusan kan belum tentu semua orang kan seneng. Ada yang nggak suka. Ya udah pasti ada yang Ya, ada yang tapi ada hujat. yang mengkritik, ada yang menghujat, ada yang kurang ajar. Nah ya udah, yang kurang ajar ya udah biarin. Mau gimana? Kita mau ngurusin daripada kita ngurusin orang yang kurang ajar ini, mending kita kerja gitu aja. Ngabisin waktu. Ada nggak tapi momen dulu ketika pertama kali jadi presiden atau jadi wali kota atau apa, you shock kan dan lu? Iya, ada dong. Pasti ada. Nah, dari situ bapak itu tadi bilang, udah kayak gitu dibodoh amatin aja. Yang penting kita ngelakuin yang terbaik. Udah. Gitu. Oke. Sekarang kalau gue balik ke lu nya, kalau misalnya sekarang orang ngomong ya lu sekarang bisnis bisa jalan, bisa apa, ya lu anak presiden gampang. Nah, ya itu memang namanya privilege kan?
Saya mengakui itu kok. Lu ngakuin itu? Loh lah iya loh gimana? Lah itu emang saya mau enggak saya kerja mati-matian. Ya Ngapain? bullshit juga ya jadi. Mau enggak kita mau pembelaan gimana pun, memang itu pasti ada privilege kan? Ya pasti ya. Ya namanya kita pebisnis, kita maksimalin asalkan Apa yang kita punya, asalkan. Ya maksimalin apa yang kita punya, tapi tanggung jawab. Itu aja. Loh, makanya saya tuh juga bingung mau ngasih seminar, webinar. Ya ini cara kita kiat sukses ala Kaisang. Orang anak presiden. Iya makanya. Saya makanya nggak mau. Saya nggak mau. Oh, gue suka malu. Lu ya. Nggak, gue suka malu. Namanya privilege kita harus ngakuin kan. Jangan ngaku-ngaku. Ya ini cara kita mendapatkan uang 1 miliar di umur 20 tahun, tapi bapaknya punya triliunan uang. Gue suka malu. Ya sama aja. Karena ada tuh orang-orang yang seminar yang mengatakan bahwa ya gitulah mendapatkan uang segini dengan usaha sendiri begini gini. Iya, tapi bapak lu kaya raya punya link kemana-mana. Benar. Dan kok kita pun gagal, ya udah nanti bisa bikin lagi. Iya, ada backupnya bikin lagi. Itu kenapa waktu itu juga kita aku bikin bisnis pun juga nggak ada, salah satunya nggak ada ketakutan karena masih ada bapak yang dimana dia masih bisa backup lah. Nah karena ada keberanian itu makanya bisa jadi lu sekarang. Lu malu ngomong begini. Gue suka nih. Serius, gue salut banget sama lu kalau lu ngomong kayak begini. Karena gue suka sama orang kayak begini. Karena gue tahu banyak banget orang munafik yang mengatakan bahwa saya usaha mulai dari nol, saya susah begini ya. Tapi dia nggak ngomong kalau bapaknya kaya raya punya perusahaan banyak banget dan bisa bantu gitu. Mau gimana pun, emang usaha aku pun juga usaha dari nol. Cuma dari nol misalnya ke 100 nih. Ya, Pak. Biasanya orang 0, 1, 2, 3. Nah, lu jalan 100. Tol. Ya, nah, beda. Lu jalan tol ya. gitu. Ya, alhamdulillah. Dan lu nggak malu ngomong kayak begini? Itu memang harus mengakui kan, emang ada privilege itu kan. Kayak misalnya Sang Pisang bisa laris karena salah satunya orang-orang udah kenal saya dari karena anaknya bapak. Ya nggak apa-apa. Asal duitnya halal kan. Gitu aja. Makanya saya mau ngasih seminar pun juga sebenarnya bullshit juga. Mau ngomong ya kita harus kerja keras, iya harus kerja keras. Tapi di satu sisi kan kita juga harus mengakui ini loh sebenarnya salah satu faktor kesuksesan saya juga ada bapak di belakang saya. Satu itu, 2 saya nggak ada ketakutan di mana gagal. Karena kalaupun gagal kita masih bisa bangkit lagi. Karena bapak masih kalau masih ada duit lah gitu. Kalau orang lain kan belum tentu punya privilege itu juga itu. Oh keren sih lo. Ya mau gimana lo, emang kayak gitu kok. Kayak harus ngakuin aja, jujur kan. Iya. Karena orang sukses ya salah satunya ya link. Ya. Itu emang kita harus menggunakan privilege kita semaksimal mungkin, tapi tanggung jawab, gitu aja. Ya jangan terus privilege itu terus buat korupsi ya nggak boleh lah. Gunain semaksimal mungkin. Lu kalau ngeliat orang korupsi bete? Nah itu bete lah. Apalagi itu kemarin apa tuh? Bansos. Nah itu bete lah. Lu sendiri kenapa nggak pernah kelihatan di media ngebantu masyarakat? Kenapa? Nah kita kan bantu dengan cara kita sendiri kan, gitu aja. Orang nggak usah tahu. Karena nggak pernah tuh ada berita Kaisang turun ke jalan bantu orang, bantu apa itu nggak pernah ada berita. Gue tahu lu bantu orang. Ada. Maksudnya, cuma kadang-kadang kan kita juga mau taruh pun di sosial media, kita juga kan nggak berharap untuk media taruh juga ambil kan juga enggak. Ya udah biasa aja kita ngelakuin aja. Kayak misalnya perusahaan saya nih, mereka ngelakuin kasih makanan kemana, misalnya ke Wisma Atlet untuk nakes, untuk yang di sana lagi isolasi atau lagi yang kena COVID kan. Ya udah namanya perusahaan kan pasti ada PR-nya, mereka pasti bikin video kan hal yang biasa. Ya udah kayak gitu-gitu aja. Tapi di satu sisi kan kita ada yang di mana kita ya udah lakuin apa yang kita bisa gitu aja. Oke. Dan kok namanya perusahaan kan pasti ada hal gitu, tapi kok kalau yang saya pribadi ngapain dikasih tahu? Kenapa capek? Nggak buat apa? Nggak masa mau pakai video kamera. Halo guys, saya lagi ngasih makan orang COVID gitu. Buat apa ini kasih orang yang nggak mampu? Buat apa? Capek nanti. Tapi lu sendiri secara itu gimana? Karena nggak ada yang tahu. Secara sosial lu tuh gimana sih?
Apa? What you do, bro? Kalau saya lebih ke pendidikan sih. Lebih ke pendidikan. Pendidikan. Kenapa? Kenapa bukan makanan? Kenapa bukan orang-orang susah itu di jalanan lu bantu? Saya benar kalau untuk sekarang mereka pasti pengen yang short term kan. Ya. Cuma saya mikirnya lebih yang jangka panjang, misalnya ada anak yang kuliah tapi nggak ada duit, itu yang inilah yang saya bantu lah. Ada beberapa sama saya. Ini sekolah pada kuliah semua, tapi ya udah akhirnya kuliahnya pada online semua kan. Ya udah biarin. Cuma itu tadi pengen gimana nanti ya ada generasi yang jauh lebih baik lah ke depannya. Jauh lebih baik ke depannya. Nanti misalnya saya bantu satu orang, dia bisa sukses, kalau bisa ke depannya dia juga bantu orang juga, gitu aja. Nah, keren sih. Keren. Tapi dari tadi yang keren adalah ketika lu mengatakan bahwa ya lu punya privilege sebagai anak presiden. Iya, lu mau gimana? Artinya, berarti Gibran menjadi wali kota pun ada privilege dari. Ya, satu privilege karena dia bisa dikenal sama orang lebih cepat kan. Itu pun udah privilege. Iya, itu pun satu privilege. Apa bedanya dengan seorang artis jadi wali kota gitu? Karena dia punya privilege sudah dikenal banyak orang. Gitu. Tapi bukan berarti kita juga nggak kerja, itu kan nggak bisa juga. Tapi lu punya kualitas apa enggak? Balik lagi begitu kan. Gitu aja. Tinggal nanti kok kita punya privilege nih, mungkin hasilnya kok kita nggak kerja cuma 50%, tapi kok kita kerja keras beneran, mungkin hasilnya jadi 200 gitu aja. Masa kualitas diri aja kan, ya kayak gini lah. Pak Axton Salim yang punya Indofood. Ya gimana pun ayahnya Pak Antoni Salim, kakeknya Pak Sudono Salim. Tapi dia nggak mungkin bakal sukses kalau dia juga nggak kerja keras juga, walaupun dia mau segimanapun punya alim, dia malas-malasan di rumah. Tapi ada anak orang kaya. Benar, ada. Enggak, maksud gua yang hancur ada. Ya hancur ada. Ada loh. Ya banyak lah itu. I have a family. Ini benar, gua punya keluarga. Ada keluarga gua. Kaya raya, Bos. Anaknya usaha puluhan kali. Semuanya bangkrut. Karena begitu gua teliti, gua lihat dan sebagainya, dia memang nggak pengen kerja. Gitu. Nah itu. Cuman pengen coba. Gitu. Karena dia pengen coba. Dia baru 5 langkah udah diem. Ya udah nggak ikutan deh gitu. Ternyata ini berantakan, bikin lagi berantakan. Jadi orang tuanya nyari duit kaya raya, dihabisin sama anaknya begitu, dan lucunya dihabisinnya untuk bisnis dan gagal terus gitu. Dan bahkan perusahaan bapaknya yang dipegang sama dia hancur juga. Ya pasti gitu-gitu juga. Itu tinggal gimana kita mau gunain privilege yang kita punya lah. Semaksimal mungkin. Namanya punya privilege kok nggak dipakai. Itu kan salah satu anugerah dan berkah yang dikasih di atas kan. Ya. Wow. Oh, Pak, ini prak-prak nangis atau apa ini? Enggak. Oh, terharu. Gue terharu karena gue juga ngomong sama anak gue kemarin. Kan lo tau cerita itu. Gue ngomong sama anak gue gini, kamu tuh punya privilege. Papa kamu kenal banyak orang, punya begini. Jadi kalau kamu nggak bisa sukses, kamu bodoh. Nah itu bapak juga bilang goblok kalau kamu sukses. Udah ada ini, lu nggak bisa gunain, lu nggak sukses, goblok. Udah nggak ada pilihan lain, goblok. Karena kamu udah curang nih awalnya, gitu. Bukan udah curang ya, udah curi start. Iya, udah curi start sendiri. Curi start sendiri, tapi gagal. Tapi bro, ada satu penyakit di anak-anak sekarang ini, karena sekarang itu mereka udah ngerasain semuanya serba instan, bro. Anak-anak muda yang kecil ini. Kita dulu enggak. Iya benar. Cuma ya gimana kita dengan cara instan itu kita bisa jadikan jangka panjang gitu aja kan. Ya belajar baru ya, hal yang baru. Ya. Karena namanya setiap generasi kan pasti beda-beda semua. Kita nggak generasi lama dan generasi sekarang beda. Anak bayi sekarang aja bisa pada pegang iPad. Iya sih bener. Lo tau nggak? Anak gua dulu ngeliat waktu masih kecil, ngeliat foto album digeser-geser sama dia. Karena dia pikir kok nggak gerak. Karena udah kebiasaan iPad kan? Iya, kan udah beda. Udah gini kan? Udah beda generasi. Kita nggak bisa menggunakan generasi yang lama untuk sekarang. But the problem is kita dulu pernah mengalami susah. Lu ngalamin susah nggak tapi?
Enggak, yang ngalamin susah itu zamannya kakak-kakak. Saya enggak. Jadi saya lahir itu membawa berkah buat bapak. Oh, tapi kakak-kakak lu ngalamin susah? Iya. Berarti ngalamin bokap perjuangan susah? Ngalamin, Pak. Oke. Lu nggak ngalamin susah dan pengertian, lu pernah naik kendaraan umum pernah dong? Enggak, kalau aku udah enggak. Lu udah enggak? Udah enggak. Mereka masih? Iya. Oh. Ya namanya kan, ya kok pas saya lahir udah ada mobil lah setidaknya. Iya, itu masih Udah ada mobil, bapak udah punya rumah, dulu masih kontrak kayak gitu. Ya, itu masih Gibran dan. Iya, itu masalahnya mereka. Kasihan lahir duluan sih. Salahnya lahir duluan. Oh, jadi lu nggak ngalamin hal tersebut? Berkah buat orang tua. Berkah buat orang tua, berkah buat lu. Ya. Oke, last question dan after that I let you go. Ini yang gue pengen tahu dari dulu. Sebagai anak presiden, bro, ketakutan lu apa? Ketakutan apa ya? Apa? Bokap dilengserkan? Enggak Takut? Enggak. Apalagi ya? Ada ide lagi nggak? Ada ide. Bokap dilengserkan tidak takut? Enggak, biasa aja. Kalau emang masyarakat nggak berkenan dengan beliau, ya udah gitu aja. Segitunya ya? Ya udah, emang berarti kan masyarakat. Tapi bukan berarti terus yang di sosmed rame terus. Ya. Bukan berarti yang ada di sosmed apa yang terjadi di lapangan kan beda. Berarti apa? Apa ya? Ya maybe losing our parents ya. Wah, itu nggak berani mikir, nggak bisa mikir kalau itu. Nggak mau mikir. Nggak mau mikir itu. Nggak bisa itu kalau itu. Pernah nggak mikir tapi? Ya pastilah, namanya misalnya bapak kayak sebagai presiden yang salah satunya resiko besar lah dulu ke salah satu kabupaten yang bisa dibilang masih ada senjata yang ini. Bapak ke sana tanpa rompi kalau nggak salah ya. Bapak nggak pernah mau. Kita sebagai anak udah ngingetin. Serius? Iya. Nggak pernah. Bapak lu tuh nggak pernah mau pakai rompi. Bukannya protokol presiden. Enggak. Bapak nggak pernah sama sekali. Oh, ya udah. Tapi ya waktu itu Bapak ngomong, ya kalau Bapak mati emang berarti udah emang jalannya di situ. Iya, tapi kan. Iya, waktu itu bilang, ya Bapak mati, anak-anaknya masih hidup. Iya, anak-anaknya masih hidup. Iya, ya Bapak mati tapi pakai rompi lah, Pak, gitu kan. Tapi emang Bapak selalu dah, pokoknya kita pokoknya menjaga, tapi tetap semua serahin yang di atas gitu aja. Yang penting kerja aja. Bokap pernah sakit nggak, bro? Alhamdulillahnya sampai sekarang enggak. Masuk angin pun enggak. Apa tuh, tidur aja cuma berapa jam? Tapi bener, Bapak tuh enggak pernah masuk angin. Apa? Habis vaksin saya aja 2 hari Om. 2 hari panas. Bapak enggak. Oh ya? Iya. Lu ngeliat nggak sih bokap lu tuh sekarang kalau di mana di majalah atau di mana atau di foto dan di Instagram muka bokap lu tuh jelek. Apa namanya? Bukan jelek. Jelek itu. Iya, apa namanya? Jelek. Iya, jelek. Enggak kelihatan lu ngerti maksud ya, kelihatan capek lah, matanya, kayak apanya. Iya kan? Bandingin dulu. Ya saya rasa semua presiden kalau Tapi Pak SBY juga sampai begini. Iya, makanya sama aja kayak juga sampai kantongan. Obama pun juga ininya juga semua sama lah, namanya orang bekerja buat satu negara pasti capek, tapi alhamdulillah Bapak nggak pernah sakit. Nggak. Pakai jamu apa, Pak? Temulawak. Berarti ketakutan terbesarnya adalah kalau Bapak lu ambil alih bisnis pisang lah ya. Nah, itu saya takut sih, iya. Itu takut sih, jangan lah. Atau furniture balikin sini. Itu nggak apa-apa lah, itu kan bisnisnya beliau kan. Dia. Ambil aja. Tapi kalau udah gede ya, dia waktu kecil aja. Ini porsi kecilnya Bapak dulu segini. Dulu ditinggalin cuma segini, sang udah segini loh. Bro, thank you ya bro ya. Sama-sama. Itu an honor banget lu mau datang. Om boleh. Kan dari tadi kan Om Deddy terus yang tanya. Iya, boleh. Pakai singletan gini nggak dingin toh? Ini AC loh di atas. Loh, saya tuh AC sengaja diarahkan ke bintang tamu. Nggak kena juga kok. Nggak kena juga ya? Pertanyaan gue bukan gitu. Kenapa nggak singletan dong? Hah?
Lu bicep lu udah gede gitu. Nanti kesaing nanti. Loh. Makanya tadi apa ininya yang agak gedean sedikit oversize Biar sedikit. itu ya. Biar takutnya nggak ini Biar kan. nggak ini ya. Aduh, nanti. Tapi pertanyaan lu karena ngomongin singletan, gue tanyain, lu mau sampai, lu targetnya apa nih? Ini badan. Oh, nggak mau, ini mau ngurusin badan kok. Lean. Ya mau lean. Berarti lu bulking dulu terus lu mau nge-lean. Enggak sini kemarin. Enggak, lu mau jadi apa sih, bintang model iklan celana dalam apa sih? Enggak. Setidaknya gini loh, kalau misalnya kan nanti mau renang nih. Mau renang kelihatan badannya keren sendiri. Padahal orang juga nggak peduli kan. Enggak. Orang nggak peduli. Kita peduli. Kan kita pagi-pagi peduli. Yang lebih bahagia kan kalau kita lihat, Ya, setidaknya ngelihat kaca waktu cuci Iya, muka, dong. gosok gigi kan kelihatan Iya, orangnya. dong. Thank you ya bro ya. Iya. Salam sama semuanya keluarga, salam sama Iya. bokap kalau ketemu ya bro, salam sama nyokap juga kalau Iya. ketemu. Sukses terus. Oke. Satu hal, lu kok nggak pernah ngajakin gue bisnis sih? Hah? Lu ngajakin gue bisnis dan lu kabur. Enggak, itu Lu bukan kabur. bisnis. Enggak, Lu itu- kabur. Ya, itu kan bisnisnya Kevin. Tapi lu ada di situ. Ya kan nemenin Lu Kevin. kabur. Lu Nemenin kabur. Kevin. Nemenin Kevin. Itu anak pergi nggak tahu kemana. Habis itu hilang gua, brengsek gua. Ya udah dibeli aja deh Om. Gak mau rugi bos itu. Oh enggak rugi. Enggak rugi. Emang udah jalan? Jalan. Itu udah jalan. Jalan. Bohong. Ih, sumpah. Download aplikasinya bisa. Tadi di depan lu bilang Jalan, tapi kayak kita nggak ngurusin. Gitu loh. berarti bukan punya lu lagi. Ya masih. Oh nggak Tapi- rugi itu. Enggak. Kita nggak pernah top up uang juga. Terus kalau nggak rugi kenapa lu hilang waktu itu? Loh, bukan masalah rugi. Karena kita melihat ada keuntungan tempat lain. Nanti tak ajak Om yang untung. Yang mendingan lah ya. Nah, yang lebih untung. Yang kan, lebih menyemangati. Iya, ya. jadi setiap pagi kita bisa tepuk Oh tangan. iya. Jangan ngajakan receh gitu dong ya. Iya. Ributnya iya, Nah, kerjanya iya. udah ribet. Ini disuruh kerja sama ini investor. Iya, nggak usah lah udah, bener. Gue ikut yang satu itunya. Ya tenang. Thank you brother ya. Sukses terus ya bro ya. Terima kasih. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.